Konflik antara Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran sudah memasuki bulan ketiga sejak meledak pada tanggal 28 Februari lalu. Lalu bagaimanakah sekarang kondisi terkini dan juga strategi divergensi yang dilakukan oleh ketiga negara ini? Bagaimana Pak Syarki, boleh dimunculkan infografiknya? Oke, terima kasih. Jadi ada perbedaan divergensi strategis atau perbedaan strategis antara Amerika dan Israel, khususnya pada sosok Trump dan sosok daripada Netanyahu. Di mana prioritas strategi dari Amerika adalah stabilitas dan deeskalasi, karena harus segera cepat, karena masalahnya adalah ekonomi dan masalah lain termasuk itu adalah kondisi politik daripada pemerintahan Trump. Sedangkan sisi lain Netanyahu dalam ini Israel, dia tujuan utama adalah penghancuran total ancaman Iran. Kenapa? Karena justru dengan makin menyerang, makin merusak Iran, makin peluangnya Israel untuk eksis atau lebih mendapat keuntungan lebih besar. Nah, pada saat inilah, pada saat Iran dan Amerika berhasil mencapai tujuan, mencapai perundingan, mencapai titik temu, maka pasti Israel akan mengganggu. Itu yang terjadi. Ya, berikutnya. Next, anunya mungkin. Nah, grafik selanjutnya, ya. Apa tadi ada pertanyaan dari host bahwa apakah Israel memerlukan Amerika? Sepenuhnya ya. Tanpa Amerika tidak mungkin ada serangan kepada Iran yang menggunakan bom menghancurkan instalasi nuklir bawah tanah. Tidak mungkin ada jamming, tidak mungkin ada kebebasan, dan tidak mungkin ada dukungan senjata. Karena semua senjata ini praktis 100% buatan Amerika, meskipun itu dibuat buatan Israel, tapi praktisnya itu Amerika juga. Sehingga Netanyahu memiliki dilema. Dilemanya apa? Dilema tekanan dari Amerika, kamu jangan ganggu perundingan saya. Tekanan dari pengadilan, dia mau diancam korupsi kalau sampai perang ini berhenti. Dari rakyat Israel yang pengen bahwa dia harus melanjutkan perang dan menang perang, dan tekanan dari Iran yang memaksa membuat front Libanon, karena Libanon meskipun kelihatan Israel menghantam Hezbollah setiap hari, pada praktiknya pasukan darat Israel sangat kewalahan menghadapi taktik perang gerilya daripada Hezbollah yang menggunakan taktik dari Rusia menggunakan drone FPV. Tapi Pak Syarki, apakah dengan kondisi stok persenjataan Amerika Serikat saat ini juga, apakah masih mampu untuk membantu membantu Israel? Amerika sendiri dalam perang 40 hari menghabiskan 50% stoknya. Rudal Patriot itu yang ditembakkan 1000 buah dan menghabiskan separuh dari asetnya, hanya dalam waktu 3 bulan hanya mampu produksi 172. Padahal kemarin saja pada saat menyerang Israel, Iran menggunakan 30 rudal, dan itu Israel harus menembakkan lebih daripada 60 rudal dengan biaya sangat mahal, dan itu juga akan membuat cepat, sehingga akhirnya Israel minta pada Amerika. Akhirnya sekarang ada operasi militer Amerika yang akhirnya perhatian Iran teralih ke Amerika, Israel berhenti. Karena sebetulnya Israel itu kesulitan bukan karena sukses menangkis ini, tetapi kesuksesan itu dibayar dengan mahal, dengan 2 kali jumlah ini, dengan hampir 100 kali biayanya untuk menahan. Itu berat sekali. Jadi ketika Israel harus bernafas dulu, disitulah Amerika masuk untuk membantu. Mungkin ada next slide. Infografik selanjutnya. Nah, ini ketiga. Jadi sisi jalan strategis itu adalah intinya adalah Amerika itu dibutuhkan untuk sebagai garansi. Dan ini sekarang adalah persisian paling besar, itu bukan soal dia teman dekat. Masalahnya adalah kemarin pada saat Israel menyerang Iran sama sekali tidak dibantu Amerika, sehingga Israel hanya bisa menyerang dengan pesawat terbatas, mungkin cuma 2 lusin pesawat. Kenapa? Karena dia hanya memiliki 2 buah tanker udara, sehingga praktis serangan 1.700 km itu menyerang Iran, dan semua serangan itu pun juga tidak terbang dari Iran karena menggunakan rudal jarak jauh yang ditembakkan 500 km, sehingga praktis hanya terbang dari Irak, mengisi bahan bakar, menembakkan jarak 500 km ke dalam, dan balik lagi refill tanker. Jadi tidak banyak, jadi simbolis sebetulnya. Kemudian di sisi lain, pada saat diserang oleh Iran sebagai balasan, rudal Patriot Amerika dan THAAD sama sekali tidak membantu menyerang, dan Israel harus bertahan menyerahkan lebih dari 60 kali tembakan rudal pencegah, dan kemudian saat Israel diserang lagi yang kedua kali oleh Iran, itu berkali-kali. Nah, akhirnya Israel sebetulnya dia sudah menyerah dan menyerahkan Amerika dengan gimana caranya. Paginya Trump bilang bahwa ini soal kecil nih, jatuh nih pesawat helikopter. Tapi siangnya setelah melihat situasinya dan melihat Israel kesulitan untuk menangkis dan kehabisan banyak ini, akhirnya ini masalah besar. Akhirnya dialihkan dengan menyerang ini, sehingga perhatian teralihkan. Jadi sebetulnya
kerjasama ini sekarang Bali adalah kerjasama sandiwara untuk membuat bagaimana perhatian tidak menyerang ke Israel lagi. Dan Israel lihat saja kan tidak menyerang ke Beirut, meskipun menyerang ke Lebanon Selatan, tetapi tidak berani menyerang Beirut. Dan mulai saat ini, yang jelas Iran sudah membuat suatu garis baru, yaitu kalau kamu serang Beirut atau serang berlebihan di sana, saya akan balas. Dan itu sudah membuat dan Amerika sudah menegaskan juga, saya tidak bantu kalau ini ternyata membuat masalah begini. Dan Amerika nggak mau bantu, kenapa? Karena nanti juga kehabisan rudalnya, rudal Patriot kan mahal sekali. Dan juga terbukti Amerika agak kesal juga, kenapa? Karena pada saat perang di 40 hari kemarin, ternyata Amerika menembakkan rudal pencegat drone dan rudalnya Iran itu jauh lebih banyak, 3 kali lipat daripada ditembakkan Israel. Kan agak curang, tricky gitu loh. Dan akhirnya sekarang adalah bagaimana Trump ini jadi masalah di balik Amerika lagi. Yaitu kenapa? Ya dia sekarang harus mengatur agar perundingan ini menjadi tetap jalan dengan Iran. Dan yang jelas Trump sudah bilang nih, kemarin, meskipun sekarang kelihatan agak galak ini, tapi sebelumnya udah bilang bahwa mungkin perundingan ini atau MOU ini ditandatangani dengan nanti nuklir belakangan deh. Kita sekarang yang penting berhenti saja. Itu sudah mengeluarkan sinyal seperti itu. Dan sinyal itu artinya apa? Ya Amerika harus mengalah pada Iran kali ini, mengikuti 10 poin Iran, dan mungkin Iran berapa. Tapi untuk itu dia harus kelihatan gagah dulu, tembak dulu. Polanya masih sama ya Pak? Iya, betul. Amerika ya. Baik, terima kasih Pak Syarki, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan karena masih ada waktu, saya ingin minta Mas Faisal untuk menanggapi. Sebetulnya ketika posisinya sekarang seperti ini, di mana posisi negara-negara Teluk? Apakah mereka tetap dalam posisi diam saja, wait and see, atau mereka sekarang akan memasuki babak yang mereka akan lebih maju untuk lebih berani untuk membela Amerika Serikat atau Israel? Kalau kita lihat kan memang selama ini kan 6 negara Arab di kawasan Teluk Persia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait dengan Oman itu kan selama ini kan selalu mengandalkan sistem pertahanan negara mereka maupun kelangsungan rezim monarki mereka terhadap persenjataan Amerika Serikat. Jadi memang mereka tidak bisa secara langsung ikut terlibat berperang melawan Iran, tapi ya dengan menyediakan pangkalan-pangkalan udara mereka untuk selama ini, atau menjadikan wilayah mereka sebagai pangkalan udara Amerika atau militer Amerika, ya itu sebagai bentuk dukungan. Kita tahu sebelumnya ada berita bahwa Arab Saudi, Uni Emirat Arab, terus Bahrain, itu kan setuju agar Trump terus melanjutkan perang dengan Iran, karena mereka sudah merasakan ternyata Iran juga ancaman bagi mereka, walaupun tidak diserang aset-aset ataupun kepentingan mereka, tapi pangkalan militer Amerika yang ada di sana itu diserang, dan itu mengganggu perekonomian. Dalam arti dengan penutupan Selat Hormuz karena perang, itu kerugian itu 2,3 miliar dolar dirasakan oleh negara-negara Arab Teluk, negara Arab yang ada di Teluk Persia, terkait tidak bisa mengirimkan pasokan minyak. Itu kerugian paling besar dialami oleh Arab Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar, itu 1 miliar dolar. Kemudian disusul Uni Emirat Arab sekitar 350 atau 400 juta dolar per hari ini kerugiannya. Jadi 2,3 miliar gegara Iran menutup Selat Hormuz. Jadi kalau saya melihat, jadi ya negara-negara Arab Teluk ini tidak akan berani terang-terangan melawan Iran, walaupun ada berita tadi seperti disampaikan Ibu Aisyah, Uni Emirat Arab bekerja sama, terus kemudian mereka sebelumnya juga mengimpor ada kiriman Iron Dome, baterai Iron Dome untuk menghadapi serangan peluru kendali maupun drone Iran. Tapi kalau untuk melawan terang-terangan dan Iran akan sulit. Jadi mereka mungkin hanya tetap diam, tapi tetap memberikan dukungan terhadap Amerika, ya dengan salah satu caranya dengan diam, bukan artinya mengecam atau bagaimanapun. Baik.